warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada saudara kita bertanya, Pak Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang dengki sama kita, selalu memfitnah dan menyebarkan sesuatu yang nggak pernah kita perbuat, dan fitnah itu namanya. Kalau kayak gitu kita namanya udah dijolimi. Kalau barang yang begitu maka kakak, ibu, saya ini rajanya dari zaman dulu, dan anehnya orang yang saya bantu dalam keadaan kesusahan dulu adalah orang yang memusuhi saya paling gencar. Lihat, saya mana ada kagak baik sama orang. Selalu ada orang minta tolong, saya sedih kalau nggak bisa nolong. Tetap saya usahakan untuk saya bantu. Sampai nangis minta tolong. Tapi begitu dia udah berpunya, saya lah orang yang paling pertama kali dimusuhin. Dan saya udah biasa hal-hal seperti itu. Kalau ditanya apa amalannya, kalau kakak bertanya sama saya 10 tahun yang lalu, mesti kakak saya kasih tahu, nih kerjakan. Apa itu kaifiat? Kalau enggak orang itu mati ketabrak truk, datang ke tempat saya. Itu dulu, sekarang mah nggak mau. Sekarang mah saya nggak mau. Yang saya kasih tahu sekarang, pertama, kakak koreksi diri kakak, apakah begitu enggak? Kalau memang enggak, perbanyak ibadah dekat kepada Allah. Nomor 1, amalkan sholawat Jibril. Berapa kali? 35.000 kali sehari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Amalkan itu. Dapat insya Allah, kalau 30.000 dapat lah. 35.000, 30.000. Amalkan itu. Kenapa? Orang yang membaca sholawat Jibril, Allah akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati semua orang untuk yang membaca, kecuali orang munafik. Kalau kakak masih dibenci juga, masih difitnah juga, tidak lain orang itu munafik. Amalkan dulu itu, minimal 40 hari. Amal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil pegang tasbih digital. Karena saya pernah dimarahin orang, apa ente bener ngitung itu 55.000 kali, dia bilang. Yang ngomong ini nggak pernah megang tasbih digital, jadi nggak tahu. Tasbih digital kan murah harganya, cuman 8.000. Kalau di sini 5.000. Kalau di Shopee mungkin 5.000. Tasbih digital kayak gini kan murah aja harganya. Ya tepat lah, 55.000 mana enggak nih. Nah kita pegang nih, malah kalau bisa lebih kita lebihin. Kalau saya tipe pedagang yang lebih biar kurang jangan. Nah kalau saya begitu tipenya, lebih biar kurang jangan. Nah itu dibaca itu tiap hari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nomor 1, orang yang membaca sholawat Jibril, Allah akan menanamkan rasa cinta semua orang, kecuali orang munafik. Yang membenci kakak berarti orang munafik. Nomor 1. Nomor 2, siap hari baca doa nur buat. Allahumma ji sultanil azim wa jilmanil qadim wa wajhil karim wa walil kalimati tamati da'wati wa mustajabati luqmanil hakim. Nah itu baca sampai habis. Baca doa nur buat itu setiap habis sholat lah baca. Kalau mau baca sehari 13 kali gak boleh, sekalian habis sholat dibaca 3 kali juga boleh. Itu doa nur buat, nanti lama-lama jadi hafal. Nah yang nomor 3, selalulah membaca apa itu ayat 7. Baca ayat 7 setiap hari, setiap malam itu. Habis maghrib baca aja, barang 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Nah itu orang yang memfitnah, menyebarkan jelek-jelek ke apa yang kita nggak, biasanya orang dengki. Sebenarnya dengki itu, kedengkian itu memakan amal baik. Amal baik kita, misalnya kita berbuat sholat yang sepatu jamaah, lalu kita perbuatan baik semua kita kerjain dah, itu nanti tahu-taunya isinya nggak ada. Kenapa? Dengki. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabat beliau waktu itu, atadruna manil muflis, tahukah tuan-tuan siapa orang yang bangkrut itu? Ya Rasulullah, para sahabat sebagian menjawab, 1, 2, 3 orang jawab, ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang nggak punya harta, usahanya bangkrut, dagangannya nggak ada, hartanya habis. Bukan itu yang saya maksud. Nah Rasulullah bilang, ya orang yang bangkrut itu, orang yang bangkrut pina, orang yang bangkrut itu, kama qala Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang ke hadapan Allah dengan membawa pahala sholat, pahala haji, pahala zakat, pahala perbuatan baik, tapi isinya nggak ada. Isinya nggak ada. Kenapa nggak ada? Kayak kita banyak subscriber, banyak viewer, dolarnya nggak ada. Gitulah kira-kira. Banyak itu, banyak sekali. Subscribernya banyak, 40.000, viewernya juga banyak, tapi dolarnya nggak ada. Begitulah kira-kira. Siapa mereka itu? Orang yang datang ke hadirat Allah membawa pahala-pahalanya, tapi pahalanya itu dipindahin ke orang yang dia jolimi.
dipindahin semua kan. Nanti kalau misalnya orang yang nagih itu masih banyak, ya Allah dulu saya pernah dipitnah sama dia, ya Allah saya pernah dulu dijahatin sama dia, semua orang ngadu. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum. Al-yawma nahtimu, pada hari itu nahtimu kami tutup. Siapa? Yang ditutup itu apa? Al-yawma nahtimu ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka yang suka bohong, yang pinter banget membolak-balikan fakta, ditutup mulutnya. Wa ashadu, dan al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami apa? Tangan-tangan mereka. Wa tasadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka bersaksi. Iya betul, dulu saya pernah jahat sama dia. Iya betul, dulu nama baik dia hancur, saya ceritain di mana-mana. Yang ngomong siapa? Tangannya. Yang jadi siapa? Saksinya kakinya. Nah itu kakak. Jadi kakak, nomor satu saya sarankan untuk nomor satu koreksi diri sendiri. Kedua bersabar. Ketiga amalkan sholawat Jibril. Keempat kakak baca doa nubuat. Baca aja doa nubuat. Kemudian yang kelima baca ayat 7. Kerjakan itu semua. Insya Allah tenang hati kita. Nggak usah dipikirin orang ngomong apa. Kayak selalu kalau saya berpikir begini. Anjing menggonggong, YouTuber berlalu. Kalau saya begitu, anjing menggonggong, berapa banyak itu YouTube saya diserang sama orang. Dan saya tahu siapa yang nyerang-nyerang tuh ada sama saya datanya. Bagaimana gawang saya hacker kok. Tapi saya diemin aja. Kenapa? Karena saya berpikir apa? Anjing menggonggong, YouTuber dapat dolar, gitulah kira-kira. Itulah. Kalau dulu kakak tanya apa amalannya, saya akan kasih tahu kakak. Kalau dia nggak ketabrak truk dalam waktu 7 hari, jangan sebut nama gua. Dulu begitu, sekarang nggak lagi. Kenapa? Sekarang udah saya buang-buangin. Saya pegang yang saya pegang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu yang saya pegang. Itu insya Allah berkah. Nah, itu amalkan setiap hari salawat Jibril. Insya Allah ada berkahnya. Kalau saya ditanya sekarang, itu jawaban saya. Kalau masalah dijelekin, dipitnah, diceritain di mana-mana, saya orangnya. Orang yang saya bantu betul-betul itu waktu itu. Malah nangis ke hadapan saya bantu betul-betul. Udah. Yang penting masa lalu selesai. Itu aja kalau saya. Nggak usah sibuk-sibuk. Sama saya ngomong sekali aja, selesai. Itu aja. Tapi setelah itu saya yang diperangi, saya yang dijahatin. Ya saya santai aja lah. Kita jolim sama orang jangan. Orang ngejolimin kita biarin. Nah itu, mudah-mudahan kakak bisa bisa memahami ini. Insya Allah kalau orang dengki, pahalanya diangkutin ke kita. Diangkutin ke kita dikit. Nanti dia datang ke hadapan Allah dalam keadaan bangkrut. Nah begitu kira-kira yang bisa saya jawab. Untung kakak enggak nanya sama saya 10 tahun lalu. Untung sekarang nanyanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang wa ausilul arham, dan sambung silaturahim, karena ini ajaran Rasulullah. Kalau ajaran Rasulullah aja nggak kita pegang, itu kan disebut dalam Al-Quran. Kalau ajaran Rasulullah aja nggak kita pegang, nanti kita mau megang ajaran siapa? Itu. Nah suatu hari sebagai penutup ada suatu kisah seorang tukang jam. Jadi tukang jam itu selalu dia membaca salawat kepada Rasulullah. Nah suatu malam beliau bermimpi, dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah dalam mimpinya. Lalu beliau menyampaikan suatu sabda kepada orang ini. Apa kata Rasulullah? Au kama qala Rasul, akan sangat baik apabila, kurang lebih begitulah, au kama qala Rasulullah, akan sangat baik apabila sesama kaum muslimin kurang lebihnya menyambung tali persaudaraan. Dan begitulah. Ternyata beliau bangun, dan ketika itu ada seorang syekh, ada seorang ulama minta betulin jam. Nah kebetulan dia ini ahli hadis, ulama ini ahli hadis. Beliau berkata, ya Syekh, dia bilang, boleh saya bertanya? Ya silakan. Tadi malam saya bermimpi bertemu Rasulullah. Kagetlah Syekh ini. Apakah beliau bersabda? Ya, beliau menyampaikan seperti tadi, ulang lebih begitu kalimatnya. Oh itu Bapak sudah namanya meriwayatkan hadis. Itu hadis ru'yah namanya. Gitulah. Biasanya kan ada hadis diroyah. Ini hadis ru'yah namanya. Hadis yang disampaikan melalui mimpi. Nah, sebaiknya Bapak amalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitulah. Akhirnya dia nggak mau ribut sama siapapun. Asal dia dijahatin, dia sambung silaturahim. Biar manapun dia nggak mau. Karena apa? Dia pengen berpegang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Saya sarankan kakak juga begitu. Kalau ditanya sama saya dulu, mesti berbeda jawabannya dengan sekarang. Karena saya merasa saya sudah semakin tua. Yang begitu. Kalau dulu saya ada satu kawan, saya ketemu di masjid, saya tanya, kawan kita si Anu kemana? Gak usah saya sebut namanya. Dia udah meninggal, dibilang. Kenapa? Suatu malam ada orang-orang main gitar di dekat rumahnya, dimarah-marahin. Besoknya dia puyeng, sakit,
muntah darah meninggal. Itulah, begitulah kalau dulu, kalau sekarang enggak lagi. Semuanya kita kembaliin kepada Allah, kita bersabar, baca yang saya sampaikan tadi, insya Allah ada berkahnya. Pokoknya diamin aja lah, nggak usah. Kalau belum menyentuh badan, jangan diapa-apain. Kalau udah menyentuh badan baru. Apa dasarnya? Dasarnya kita bilang al jannatu tahta birari suyub, surga itu di bawah bayangan pedang. Nah gitu. Disebutkan dalam satu hadis, saya lupa awalnya, cuma saya teringat di tengahnya apa disebelahnya, au kama qala Rasul, atau sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, atau saya kurang tepat menyampaikannya, begitulah kira-kira. Apabila apa namanya disebutkan, ya ayuhan nas la tatamannu liqa al adu, wahai sekalian manusia, jangan engkau cari-cari musuh, nantang-nantang cari musuh, itu nggak boleh. La tatamannu ka alado was'alullah alal afiyah, mintalah selalu kepada Allah keselamatan. Fa idza laqitumuhum pasbiru, apabila engkau berjumpa dengan musuh sabar. Pasbiru wasbutu, apabila mau didebat jadilhum billati ahsan, debatlah dengan kebaikan. Sampaikan dalil-dalil, sampaikan hadis Rasulullah. Kalau enggak mau juga pasbiru, sabar. Wasbutu, tetaplah dalam kesabaranmu. Tapi kalau memang masih nginjek kepala juga, apa yang dikatakan terakhir, al jannatu tahta birari suyub, surga itu di bawah bayangan pedang. Nah begitulah, jangan sampai kita diinjek martabat kita. Al jannatu tahta birari suyub, surga itu di bawah bayangan pedang. Nah, ngerti kan maksud saya? Kalau memang itu jangan sampai. Makanya saya dulu waktu mau merantau, semua orang tua itu dilengkapi ilmu ini, ilmu itu, segala macam ilmu itu. Sehingga saya pernah ditodong itu di Prapat, pernah lagi ditodong di Amplas di Medan. Semuanya alhamdulillah saya kunci. Waktu itu saya masih muda gitu kan. Tapi sekarang nggak lagi. Sekarang mudah-mudahan begini. Waktu itu kan saya banyak sekali ilmu-ilmu, jadi ketemu musuh mulu di mana-mana. Gitu saya lapor lah sama bapak saya, Pak, kenapa di mana-mana banyak musuh? Ya karena ilmunya masih ada sama lu buang dulu, dibilangnya kan. Lu buang dulu, nanti nggak ketemu musuh lagi. Ya, itulah semenjak saya semakin berusia, saya nggak mau itu semua. Saya berpegang pada Rasulullah. Saya sarankan kakak untuk membaca yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan bisa membantu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, insya Allah yang di langit akan menyayangimu. Apalagi Rasulullah, kerabatnya sendiri itu kan ditaruhin duri-duri di tempat Rasulullah jalan. Pokoknya diganggu aja. Sama saya juga dulu begitu, diganggu aja. Tapi Rasulullah bersabar kan. Siapa yang bisa ngalahin Rasulullah? Kagak ada waktu itu. Yang jago gulat aja kalah, semua kalah sama Rasulullah. Tapi beliau bersabar. Nah, karena apa? Rasulullah bersabda, kama Rasul dalam hadis yang lain, datang membawa rahmah, bukan untuk menabarkan permusuhan. Nah gitulah kira-kira. Tapi jangan lupa di bagian akhir, al jannatu tahta birari suyub, surga itu di bawah bayangan pedang. Jadi kalau kita ketemu musuh, kita lari. Kita udah sabar, kita udah berdiam, tapi masih juga diganggu. Kalau kita lari, haram kita masuk surga. Al jannatu tahta birari suyub. Nah begitulah kira-kira. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan saya bisa membantu. Kalam yang singkat ini, saya sarankan kakak untuk membaca yang tadi yang saya sampaikan. Usikum nafsi bitaqwallah. Minta maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.